Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Zuhudi Eskom Mkom. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya Mailina sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Herlina Putri. Saya Selvi Febriani. Saya Benilga Pratama. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis berorientasi objek dengan studi kasus perpustakaan. Harapan kami video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas. Tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai penjelasan materinya. Di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi menuntut sistem yang terstruktur dan efisien, di mana sistem itu manual, dia memiliki banyak kekurangan, yaitu lambat, rawan kesalahan. Nah, dia tuh dibutuhkan metode analisis yang sesuai dengan dunia nyata. Salah satunya itu ada metode yang digunakan adalah objek orientasi analisis yang disebut dengan OOA. Nah, apa itu OOA? OOA itu yaitu objek orientasi analisis, yaitu metode analisis sistem berbasis objek, di mana mempresentasikan entitas di dunia nyata yang digunakan sebelum tahap perancangan dan pengkodingan. Nah, OOA ini juga memiliki rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya itu ada apa yang dimaksud dengan OOA, apa itu atribut, metode, dan kelas, dan bagaimana penerapan OOA dalam sistem perpustakaan. Nah, OOA ini juga mempunyai tujuan. Tujuannya itu ada tentang cara memahami konsep dasar OOA, menjelaskan atribut, metode, dan kelas, dan cara menerapkan OOA pada studi kasus perpustakaan. Nah, kami itu studi kasusnya itu menggunakan tentang sistem perpustakaan. Nah, untuk kelanjutan materinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Herlina Putri. Baik, materi selanjutnya. Di sini ada konsep dasar OOA. Nah, konsep dasar utamanya itu adalah kelas, atribut, dan metode. Lalu, di sini ada kelas. Kelas itu apa? Kelas itu adalah blueprint atau cetakan objek yang mendefinisikan atribut dan metode. Contohnya, karena kita menggunakan studi kasus perpustakaan, apa saja nih yang kita input di dalam studi kasus perpustakaan itu, yaitu adalah kelas buku, kelas anggota, kelas transaksi, dan kelas tugas. Lalu, dari kelas ini masing-masing mempunyai atribut. Nah, atribut itu apa sih? Atribut adalah data yang dimiliki objek menunjukkan karakteristik objek. Jadi kayak buku ini karakteristiknya apa gitu. Nah, contohnya ID buku, judul, penulis, tahun, dan penerbit. Lalu di sini ada metode. Metode itu adalah aksi atau perilaku objek menentukan apa yang bisa dilakukan objek. Contohnya seperti buku. Buku itu kan dipinjam dan dikembalikan. Nah, studi kasus sederhana tentang perpustakaan itu adalah sistem perpustakaan digunakan untuk mengelola data buku, mengelola anggota, mengatur peminjaman dan pengembalian. Nah, karena di sini kita menggunakan studi kasus perpustakaan, tentu ada permasalahannya. Nah, jika ada permasalahannya, tentu saja kita harus memberikan solusi. Nah, ada kita harus mengidentifikasi objek. Permasalahan utamanya itu adalah sebelumnya perpustakaan itu kan sistemnya manual. Nah, karena kita di sini menggunakan OOA, maka kita akan mengubahnya dengan sistem. Permasalahan utamanya itu adalah data sering hilang atau rusak karena itu tadi sistemnya masih manual. Sulit mencari buku, proses peminjaman lama, dan tidak efisien. Solusinya dengan OOA itu adalah sistem dibuat berbasis objek, setiap bagian sistem direpresentasikan sebagai objek, mempermudah pengelolaan data dan proses. Identifikasi objek dalam sistem. Ada 4.
di dalam studi perpustakaan, yaitu buku, anggota, petugas, dan transaksi. Kelas buku. Kelas buku ini ada atributnya tentu saja, ada ID buku. ID buku ini digunakan untuk mempermudah sistem memanggil atau mencari buku tersebut. Lalu ada judul, penulis, tahun, dan penerbit. Metodenya di kelas buku ini, buku itu dipinjam dan dikembalikan. Lalu setelahnya materi akan dilanjutkan oleh Selfie. Kelas anggota. Terdapat beberapa atribut, yaitu ID anggota, nama, alamat, dan metode. Lalu pinjam buku dan kembalikan buku. Selanjutnya kelas transaksi. Di sini terdapat isi. Di dalam isi itu terdapat 3 bagian, yaitu ID transaksi, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu metode yang digunakan yaitu proses pinjam dan proses kembali. Kelas petugas itu judul, yaitu kelas petugas dengan isinya beberapa atribut. ID petugas, nama, alamat. Dan metode yang digunakan adalah login, input data buku, input proses peminjaman, dan input proses pengembalian. Selanjutnya alur sistem, yaitu anggota memilih buku, lalu sistem mengecek status buku jika tersedia. Jika tersedia, selanjutnya akan dilanjutkan dipinjam sistem pencatatan transaksi, lalu data transaksi disimpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Benny. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Contoh kasus nyata. Isi anggota Yuna, buku JavaScript, proses. Yuna melakukan pinjam buku. Sistem mengecek status, buku dipinjam, data transaksi disimpan. Kelebihan OA mudah dipahami karena menggunakan konsep objek yang mendekati dunia nyata. Struktur sistem menjadi lebih jelas dan terorganisir, mempermudah proses pengembangan dan perancangan sistem, mendukung konsep reusability, kode dapat digunakan kembali, memudahkan dalam proses maintenance, perbaikan dan pengembangan sistem, sistem lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, membantu dalam pembagian tugas dalam tim karena sistem berbasis objek, mengurangi kompleksitas sistem besar dengan membaginya ke dalam objek-objek kecil, mempermudah dokumentasi karena setiap objek memiliki peran yang jelas, dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih besar tanpa mengubah keseluruhan struktur, mendukung pembuatan model seperti UML, Unified Modeling Language. Kekurangan OOA membutuhkan pemahaman konsep yang lebih cukup mendalam bagi pemula. Proses analisis di tahap awal cenderung lebih lama dan kompleks, membutuhkan perencanaan yang matang agar desain tidak salah. Jika salah dalam menentukan objek, maka sistem bisa tidak efektif, kurang efisien. Untuk yang sangat sederhana, membutuhkan waktu lebih dalam proses dokumentasi. Koordinasi tim diperlukan agar semua anggota memahami konsep yang sama. Kesimpulan, Object Oriented Analysis OOA merupakan metode analisis sistem yang berfokus pada objek yang mempresentasikan dunia nyata. Dalam OOA terdapat 3 konsep utama, yaitu kelas, atribut, dan metode yang saling berkaitan dalam membentuk sistem. Dengan pendekatan OOA, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih dekat dengan kondisi nyata. Pada studi kasus perpustakaan, objek seperti buku, anggota, dan petugas
dan transaksi dapat dimodelkan dengan jelas. Setiap objek memiliki atribut data dan metode perilaku yang mendukung proses sistem seperti peminjaman dan pengembalian. OOA membantu dalam mempermudah proses pengembangan sistem serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Selain itu, OOA juga memudahkan dalam pengembangan lanjutan karena sistem dapat dikembangkan secara modular. Dengan demikian, OOA sangat cocok digunakan dalam perancangan sistem informasi seperti sistem perpustakaan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis berorientasi objek dengan studi kasus tentang perpustakaan. Kami menyadari bahwa penyampaian kami ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan kepada Bapak Ahmad Zuhdi. Terima kasih atas perhatian Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.